Oke. Saya kira teman-teman juga sudah mulai tahu terkait apa itu smoking, istilah dalam bahasa Inggris yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah pengasapan. Pengasapan pada daging terutama itu menggunakan biasanya dengan kayu khusus, bisa dengan kayu berasal dari pine tree atau pohon pinus dan lain sebagainya yang biasanya dia memiliki bau khas atau juga menghasilkan asap yang baik. Tujuan dari pengasapan adalah mendapatkan rasa yang spesifik, yaitu rasa asap, kemudian warna, kemudian memperpanjang masa simpan, dan juga mencegah dari oksidasi atau menambahkan antioksidan dari produk daging yang ada. Nah, pendevelopan atau peningkatan dari warna itu disebabkan adalah interaksi dari karbonil dan fase vapor dari asap yang ada sehingga terjadi browning reaction atau reaksi pencoklatan pada produk. Nah, salah satu kandungan dari asap adalah phenolic compound, terutama asap dari kayu ya, yang itu nanti fungsinya sebagai antioksidan untuk mengawetkan produk makanan. Adanya phenolic compound, adanya zat antimikrobia, tujuannya adalah untuk mensupres supaya bakteri tidak tumbuh. Nah, diiringi dengan adanya proses pengeringan pada produk. Jadi daya ikat airnya turun, kandungan air turun, water activity-nya turun, kemudian ada phenolic compound, maka produk akan menjadi awet. Nah, kandungan dari asap kayu, terutama ada phenolic compound atau kandungan fenolik, asam organik, ada alkohol, biasanya bentuknya metanol, ada carbonyl compounds, ada hydrocarbon compounds, dan juga gas, baik CO2, CO2, N2 maupun N2O. Nah, saya kira ini penjelasan dari masing-masing komposisi yang ada di kayu atau asap kayu tadi, yaitu ada sekitar 20 tipe phenolic compound yang ada pada kayu yang diasapkan. Ada guaiacol, ada metil guaiacol, ada fenol, ada etil guaiacol, ada kresol, M-kresol, P-kresol, dan propil guaiacol. Kemudian fungsi dari phenolic compound yang saya sampaikan tadi adalah menjadi antioksidan untuk mendevelop rasa dan aroma serta menjadi bakteriostatik atau bersifat mematikan bakteri. Sedangkan kalau kandungan alkoholnya biasanya bentuknya adalah metanol. Nah, fungsi selain sebagai menambah rasa dan aroma, dia juga agak berfungsi sebagai preservatif atau pengawet. Sehingga produk asap yang ada di lapangan itu bisa awet lama. Contohnya produk daging asap, jerky asap itu bisa sampai berbulan-bulan selama kondisi aktivitas airnya di bawah 0,85 serta phenolic compound-nya tinggi, maka bakteri tidak akan tumbuh. Nah, untuk carbonyl compound ada 20 tipe pada asap kayu yang dibakar, ada pentanon, ada valeraldehyde, ada butanon, butanol, aseton, propanal, crotonaldehyde, dan etanol. Sedangkan untuk hidrokarbonnya ada benzantrasin, ada dibenzantrasin, ada benzapirin, ada benzoperilin. Nah, biasanya yang cukup berbahaya adalah benzoepirin atau kandungan hidrokarbon yang berlebih, terutama pada produk-produk yang gosong. Seperti masak sate gosong sampai hitam itu, maka dia biasanya mengandung benzoepirin yang cenderung menyebabkan atau memantik karsinogen atau kanker pada tubuh. Sehingga teman-teman saya sarankan kalau makan sate atau makan steak jangan sampai gosong. Gosongnya kalau perlu di trimming, dihilangkan. Gas yang ada tadi saya sampaikan
biasanya ini bereaksi juga. Gas ini penting untuk mematikan bakteri, terutama CO2. Maka pada modified atmosphere packaging itu biasanya atmosfernya diganti dengan CO2 supaya bakteri yang ada menjadi mati. Atau nitrogen ya, kalau N2 itu biasanya dia bersifatnya inert, tidak bereaksi dengan makanan. Sedangkan O2 biasanya berkaitan dengan warna merah pada daging. Nah, antioksidan yang ada pada asap yang dihasilkan akan menstabilisasi dari lemak maupun vitamin soluble yang ada, termasuk mencegah oksidasi, sehingga ketengiannya juga akan menjadi rendah. Thiobarbituric reactive substance-nya menjadi rendah. Jadi pengukuran ketengian biasanya dengan TBARS atau TBA yang kalau nilainya kecil artinya proses ketengian ini juga semakin rendah. Nah, ini kandungan dari produksi asap kayu. Jadi transformasinya dari kayu menjadi atau berasap itu ketika dipanaskan pada suhu 200 sampai 400 derajat Celcius. Biasanya suhu-suhu bara api. Nah, ini urutannya saja dari suhu 200 sampai 260 itu jumlah besar gas akan terilis atau dikeluarkan. Dari temperatur 260 sampai 310 derajat itu nanti akan keluar liquor dan juga tar. Di suhu lebih tinggi dari 310 maka lignin yang ada akan terdekompos menjadi fenol. Nah, kualitas yang paling bagus untuk membuat asap kayu ini adalah pembakaran pada suhu 340 sampai 400 derajat Celcius dan oksidasinya sendiri berlangsung pada 200 sampai 250 derajat Celcius. Nah, ada urutan di mana asap ini biasa digunakan untuk pengawetan produk daging, terutama biasanya dari besaran partikelnya. Jadi untuk partikel yang paling bagus itu kalau bisa adalah partikelnya semakin halus untuk digunakan pada waktu pengasapan. Nah, ini yang membedakan kualitas dari pengasapan daging. Satu, densitas dari pengasapan itu sendiri. Semakin dense, semakin tebal. Itu akan menentukan kualitas daging. Terkadang dengan densitas yang sedang saja akan menghasilkan kualitas aroma dan rasa yang lebih bagus daripada yang densitasnya sangat tinggi. Kemudian velocity atau kecepatan aliran udara. Jadi kalau teman-teman menggunakan oven, biasanya oven yang diasap itu namanya, saya sering gunakan untuk pembuatan sosis itu, jadi satu oven yang bisa diatur relatif humiditasnya dan juga bisa diatur asapnya. Nah, itu akan menentukan kecepatan udara di dalam oven itu akan menentukan cepat tidaknya, kering tidaknya, ataupun juga keempukan dari produk daging yang diasap. Nah, termasuk permukaan dari daging itu juga akan menentukan. Semakin kering dari awal pemasukan ataupun pada waktu dia masih basah akan menentukan kualitas dari daging asap yang dihasilkan. Nah, ini adalah tipe-tipe dari smokehouse atau oven yang ada. Ada yang dengan natural air circulation atau sirkulasi natural udara, ada yang dengan air condition atau forced air, atau ada dengan pengkondisian udara yang ada di dalam, ada yang continuous. Nah, yang continuous ini biasanya
prosesnya berlanjut di dalam oven itu dari awal sampai akhir sehingga tidak terputus proses pengasapan. Nah, sekarang juga sering dikenal penggunaan liquid smoke. Liquid smoke ini fungsinya sama dengan asap asli, tapi ini lebih efisien. Penggunaan jumlah kecil bisa dimungkinkan, prosesnya lebih mudah, pengulangan lebih gampang, serta bisa mengurangi proses karsinogenik. Nah, karsinogeniknya dikurangi dengan apa? Dengan penyaringan dari asap cair yang ada. Penggunaan liquid smoke ini manfaatnya adalah tidak membutuhkan instalasi oven yang besar. Komposisinya lebih konstan, kemudian dia mengurangi resiko karsinogenik. Selain dia juga menciptakan sedikit polusi dan juga prosesnya lebih cepat daripada konvensional oven. Kemudian liquid smoke preparations ini proses pembuatannya biasanya dengan proses pirolisis dari potongan atau pipilan dari sawdust atau istilahnya grajen dari kayu keras. Kemudian ditangkap, dia nanti dikondensasikan, maka akan menjadi asap cair. Nah, proses asap cair ini tidak sederhana itu, biasanya dia akan dilanjutkan dengan proses baik dengan penyaringan maupun dengan pengurangan dari produk-produk yang berbahaya seperti benzoepiren. Selama pembuatan asap cair ini carcinogenic substance yang berpotensi itu dihilangkan dengan penyaringan, dengan penambahan kimia dan lain sebagainya. Penggunaan dari asap cair ini bisa dengan ditambahkan langsung, dicelup biasanya dengan infusion, menambahkan sedikit asap cair pada air, kemudian dicelupkan di situ produknya, atau dengan di spray. Ada yang dengan di atomizing, jadi asap cair itu dilewatkan lubang kecil sehingga ukurannya menjadi sangat kecil, nano atau mikron, ukuran mikrometer, kemudian dia produk dikasihkan di dalam oven, termasuk dengan diuapkan dulu dengan nampan panas. Nah, produknya ditaruh di atas itu juga bisa, prosesnya seperti itu. Aplikasinya biasanya ini untuk produk-produk komersial, biasanya dengan dicampur dengan vinegar atau dengan citric acid, atau bisa juga dengan asam cuka apel, supaya dia lebih enak rasanya. Ini proses pembuatannya tadi, saya kira sama ini bagaimana penggunaannya. Nah, ada juga pembuatan cold smoking, ini bisa di searching di YouTube bagaimana cold smoking ini diproduksi. Jadi intinya dia pengasapan tetapi dengan suhu yang rendah. Artinya peralatannya juga khusus. Nah, prosesnya biasanya dengan di trimming dulu di dalam produk daging itu lemak-lemak yang tidak penting, kemudian ditaruh di rak, kemudian dialirkan velocity air atau aliran udara yang ditambahkan dengan tadi aliran dari asap cair yang ada. Nah, sedangkan hot smoking itu artinya pengasapan dengan suhu panas. Bisa dengan langsung membakar kayu atau juga memanaskan asap cair yang ada. Prosesnya saya kira sama. Oke, saya kira itu dulu mungkin rekan-rekan yang saya perlu sampaikan hari ini. Nanti silahkan untuk PPT akan saya share di Seamaster. Mohon maaf, saya kira tidak banyak hari ini yang bisa disampaikan karena memang ini maraton rapat terkait dengan sudah mendekati Idul Fitri ya. Dan saya ucapkan selamat
menjalankan puasa dan tanggal 21 ya, hari Jumat. Selamat merayakan Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Saya kira itu dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih ya, Pak. Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Masuk, Pak. Tadi tertinggal untuk nge-scan QR, Pak. Kan ketinggal. Iya, Ini Pak. coba ini dia. Coba saya bentar. Muka belum hilang ya. Oh, ini udah jam lebih batas ya. Oke, ini masih bisa nih. Di aja. Cepat ya. Supaya Baik, Pak. Yuk, yang belum silakan absen. Oke, sudah semua? Ada yang belum? Sudah ya, Mas Adam? Mas siapa tadi? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, saya tutup ya. Baik, Pak.